Setelah sekian belas purnama, saya akhirnya bisa jalan-jalan bareng lagi sama Pak Supari. Seneng banget. Terakhir bertemu, kami berpetualang bersama ke Nepal Van Java di Kali Angkrik Magelang. Itu seru banget. Nah, di Jogja, kita ketemu lagi dan momentumnya pas banget. Tanggal 12 Agustus kemarin adalah Hari UMKM, harinya para pendekar ekonomi. Hari spesial yang justru diisi dengan bekerja dan terus memberi makna dan menebar warna untuk Indonesia. Merdeka! Udah lama ya Pak, kita nggak jalan-jalan ke Malioboro? Ya, pandemi ini, Mas Arto, 2 tahun lah kira-kira. Iya. Kayak berasa 20 tahun ya? Iya. Tapi udah mulai rame nih jalan-jalan. Rame gitu, cuman saya lihat 2 tahun yang lalu seperti ini. Sekarang juga masih seperti ini. Memang orang Indonesia itu punya karakter yang berbeda. Menurut Mas Arto? Iya begitu. Soalnya kemarin, sebenarnya saya kesini Pak. Iya. Saya tuh mau mengunjungi satu sahabat yang memang punya cerita tentang satu brand lokal yang ada di Jogja. Nah mereka itu menariknya karena mereka itu mampu mengemas hal-hal yang sifatnya biasa-biasa aja, raw material gitu loh Pak. Iya. Bahan baku, tapi bisa dikemas menjadi sesuatu yang menarik kayak jahe, empon-empon, terus dikemas jadi sesuatu yang punya nilai jual. Iya. Ini kan sebenarnya kita punya model-model kayak gitu di Indonesia ya. Iya. Pas Pari di BRI ngelihat begitu banyak UMKM yang punya kemampuan itu, tapi kan sekarang jarang Pak ada yang mau melakukan hal kayak gitu. Maunya langsung dapat duit, nggak mau diolah. Iya. Itulah Mas. Maka saya juga sebenarnya prihatin gitu ya. Saya kan sudah 31 tahun. Kalau saya misalkan datang ke unit kerja yang saya pernah pimpin gitu ya 10 tahun yang lalu gitu, itu teman-teman pelaku UMKM ya begitu-begitu saja gitu. Kelihatannya ya memang harus ada intervensi ya, sentuhan gitu ya. Ya dari stakeholder, ya pemerintah daerahnya, mungkin penggiat-penggiat UMKM seperti Mas Arto dan kawan-kawan ini menurut saya harus ada di ujung tombak menurut saya. Artinya emang harus dipaksa nggak sih Pak? Oh iya, harus dipaksa. Tapi kan Pak, kalau kita bicara yang kecil-kecil tadi ya, yang mampu mengemas itu, kan juga banyak hal yang kita bisa pelajari dan mereka juga kreatif kan Pak? Oh iya. Contoh saja Mas ya, saya kan ada pelaku usaha kecil sih Mas, non formal gitu yang di Baduy. Mungkin bisa kita berangkat dari sana. Di saat sulit seperti ini, ternyata mereka gitu ya mampu menemukan di antara sekian produk yang dia miliki itu, dia mampu. Oh nanti kalau pandemi ini akan berlarut, maka jahe merah itu akan menjadi produk yang bisa atraktif dia jualan. Padahal dia dulu jahe merah itu hanya dijual di pasar itu loh Mas. Itu aja. Iya, dijual di pasar itu. Kemudian pada akhirnya apa? Dia mungkin mencari informasi gitu ya, dengan kemudahannya gitu untuk mencari informasi sampai dia bisa membuat itu Mas. Membuat apa? Yang olahan jahe merah gitu ya, yang kecil-kecil granul-granul itu gitu. Kemudian dia juga bisa membuat packagingnya itu bagus gitu. Jadi sesungguhnya dari yang hanya sekedar jahe merah dijual di pasar ya, kemudian dia mendapatkan tekanan dari pandemi ini, omsetnya turun, kemudian dia punya keinginan, mungkin kalau di bahasa korporasi itu punya visi gitu kali ya Mas ya. Gitu. Nah dari visi itu aku ingin jualan jahe merah gitu ya. Dalam skala besar kan nggak mungkin dijual di pasar, pasarnya tutup. Iya. Benar. Nah kemudian dapat informasi bahwa jahe merah yang bubuk granul-granul itu ternyata mendapatkan tempat yang baik terkait dengan kesehatan gitu. Nah kemudian mereka mencari
mitra termasuk BRI untuk ngajari mereka. Ini juga bagian, jadi dari yang nilainya mungkin biasa-biasa saja gitu menjadi terangkat. Dan memang mental juga ya Pak? Iya. Cocok dengan cerita Pak Supari barusan, ada cerita brand keren dari Yogyakarta. Namanya Ramu Padu, yang memproduksi minuman dengan bahan baku yang berasal dari bahan alami lokal. Sahabat saya, seorang penggiat brand Ardi Setio Putranto, bersama Abdul, Mantri BRI, sempat menyambangi Inneke Putri, founder Ramu Padu di area kebunnya. Mbak Putih, boleh nggak cerita ke teman-teman semuanya, apa sih sebenarnya tantangan Mbak Putih waktu itu membangun brand Ramu Padu ini? Basically kan kami terbelah atas 2 market ya Mas. Yang pertama adalah market B2B. B2B di mana kami banyak supply untuk hotel, restoran, kafe. Dan market kedua adalah end user. Itu kami masuknya ke retail dan kebanyakan kalau yang market kedua ini memang mereka adalah market yang niche. Jadi mereka adalah kelompok orang-orang yang punya awareness cukup tinggi pada apa yang mereka konsumsi. Mungkin awal kita melihat itu marketnya sangat niche, tapi kita mencoba mengedukasi ini menjadi market yang lebih luas. Cuman pandemi belakangan ini itu membuat customer itu behaviornya shifting. Jadi ada behavior shifting di mana orang-orang yang tadinya tidak aware pada apa yang mereka konsumsi, kemudian mereka mulai aware apa yang mereka konsumsi. Termasuk behaviornya itu shifting di B2B-nya sendiri. Jadi banyak resto, banyak kafe, mereka mulai consider untuk menggunakan ingredients yang berbahan baku alami gitu. Ingredients alami itu salah satunya. Dan kami sendiri mencoba mengkomunikasikan apa yang kami lakukan kepada customer. Jadi kalau di Ramu Padu sendiri kami bekerja bareng sama banyak petani ya, petani-petani. Salah satunya yang ada di sini ada petani-petani perempuan yang menanam telang. Kami pingin mereka punya pride yang lebih tinggi pada produk yang mereka miliki. Jadi itu salah satu cara kami untuk membangun sense of belonging dari para petani itu. Dan kami juga ingin orang-orang Indonesia pun tahu kalau we have a very good ingredients here. Kita bisa mengeksplorasi ingredients ini menjadi bahan baku untuk minuman yang bisa keren loh di kafe. Bahkan ini aman konsumsi buat anak-anak, buat hampir semua orang. Jadi kita mencoba menyediakan opsi yang lebih luas dan menghubungkan apa yang ada di hulu, di petani-petani ini dengan konsumen. Itu yang coba kami lakukan. Kira-kira Mas Abdul, untuk UMKM yang mempunyai purpose, punya panggilan terhadap social enterprise, kira-kira bisa nggak sih kolaborasi yang dikombinasi dengan Bank BRI? Kalau dari BRI itu sendiri itu memiliki berbagai macam fasilitas kredit ya. Kalau saya lihat di sini kan memang mengembangkan usaha. Jadi di BRI itu sendiri punya namanya itu kredit super mikro. Nah kalau dilihat di sini mungkin kalau petani-petani itu kan tipenya itu mereka musiman. Nah dari BRI itu sendiri juga punya kredit namanya kredit musiman. Tujuan dari kredit itu mungkin mereka sewa lahan bisa dipakai untuk bertani, bisa meningkatkan jumlah produksi. Dalam rangka memeriahkan Hari UMKM Nasional, tabungan BRI Simpedes akan bagi-bagi beragam produk UMKM khusus buat pemirsa. Harganya, jangan ditanya, asli murah banget, serius. Jadi, stay tune terus di Petualangan Brilian The Series. Jangan kemana-mana, tunggu yang asik dan seru sesaat lagi. Coba kita lihat angkringan ini. Ini kan soal kemasan, Mas. Iya, Ya, benar juga ya. ya. Coba yang lain ya, kalau lihat kanan kiri, itu kan sama di sebelah sana. Di sana juga sebelah sana sama. Tapi ini kan nyeleneh ini. Ya kita sekalian. Coba kita lihat di sini. Assalamualaikum. Oh iya ya. Waduh. Sebenarnya simpel ya. Simple Mas. Tapi ini kan masih banyak lagi Mas yang bisa kita coba kasih nilai lagi. Ini sangat basic menurut saya. Ya. Hanya sekedar bagaimana berbeda aja dengan kanan kiri. Iya. Iya. Ini juga
kalau kita bisa mengemasnya ini bisa punya nilai gitu. Ini juga bisa ini. Iya. Sekedar cat saja Mas mungkin. Ya ini sekedar cat ini saja mungkin bagaimana bisa menarik orang-orang lewat, setidaknya itu menengok ke sini Mas. Saya suka dengan analoginya Pak Supari. Kita memang harus membiasakan menggunakan bahasa dan analogi sederhana buat menstimulus para pelaku UMKM. Saya jadi ingat dengan Pak Iwayan Tuges dari Bali. Bayangkan, gak bisa main gitar, gak ngerti chord, tapi ia bisa bikin gitar yang luar biasa ciamik. Bayangkan, kalau model inisiatif seperti yang dijalankan oleh Pak Iwayan Tuges harus distimulus dengan pemikiran yang rumit dan teori yang berat, saya yakin Blueberry gitar yang keren itu tidak akan pernah hadir. Jadi pertama kali mulai sebagai pemahat. Ya awalnya dari kecil memahat. Dari kecil memahat masuk ke industri gitar. Pasti banyak gagal itu. Oh jelas. Butuh berapa tahun tuh Pak sampai? Emang butuh agak lama. Ini kita bicara nggak ada pemahaman sama sekali tentang cara bikin gitar. Nol, betul-betul nol. Karena nggak ngerti apa itu action, apa itu snare, apa itu saddle, nut, ya segala macam itu. Ya akhirnya setelah 2 tahun baru produk saya, gitar saya siap untuk masuk pasar dunia. Jadi bagi yang baru pertama kali masuk ke dalam sebuah industri, gagal itu sudah menjadi hal yang standar dalam proses membangun brand kita. Ini 2 tahun masih lumayan. Beberapa case tadi bahkan sampai 3-4 tahun. Jadi kalau kita masuk ke dalam sebuah industri baru, membangun brand kita, 1, 2, 3 bulan, 4 bulan gagal, itu biasa. Jadi ini awal mulai bahkan nggak masuk ke pasar lokal tapi langsung dunia. Iya, betul. Pembelinya memang orang-orang bule, orang asing yang memang melihat antara seni sama kualitas suara harus Ya, dan sama. memang itu kan penggabungan antara seni barat dan seni timur ya. Ya mungkin baratnya dalam hal pembuatan gitar, timurnya ukir-mengukir tersebut. Jadi kita kolaborasikan antara seni barat dan seni timur. Jadi selalu kalau dengar dari cerita Pak Wayan, saya selalu ingat begitu banyak cerita-cerita bahwa sebenarnya di balik sebuah inisiatif itu pasti ada satu kata kuncinya, namanya kolaborasi. Jadi nggak mungkin Pak Wayan memulai langsung out of the box dapat ide. Pasti akan selalu diinisiatifkan oleh satu momentum, satu kesempatan, satu orang baik yang kemudian bergabung membuat ini menjadi sebuah kenyataan. Nah ini adalah momen yang seringkali kita tidak bisa kontrol. Tapi dalam perjalanan hidup kita akan ketemu dengan momentum-momentum ini. Dan kalau kita bisa menemukan momentum itu dan sabar, kita pasti akan bisa jalan. Tapi Pak, kalau ya meskipun nggak sempurna ekosistemnya kan, tapi selalu ada cara ya untuk memulai melakukan sesuatu, bekerja sama agar produk itu nggak cuma dimulai dari raw material tapi bisa dikembangkan. Kalau pandangan Bapak kayak begitu, mulainya seperti apa ya? Mas Harto, sebenarnya kita ini punya resources yang luar biasa loh Mas. Ya, kita punya universitas ya yang juga concern ke situ. Kita punya Kementerian UMKM itu punya PLUT juga concern di situ. Kementerian Transmigrasi punya gas migratif gitu ya. Kemudian kayak kami BRI ini juga punya platform banyak sekali untuk bisa membantu mereka. Jadi mereka sesungguhnya tinggal mengakses kami dan juga mengakses infrastruktur yang sudah ada itu. Nah, hanya masalahnya mungkin bagaimana mereka bisa mengakses itu. Kita pun juga kasih infrastruktur yang lebih di depan, Mas Harto. Mantri kita juga sudah lebih dekat mereka. Jadi kalau ada mantri BRI, rasanya tinggal nanya aja di situ. Nanti akan dihubung-hubungkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Simple sebenarnya. Sosialisasi mahal ya Pak? Iya itulah. Simple sebenarnya, simple. Ya bagi mereka sesungguhnya tinggal ada keinginan saja, keinginan saja. Mengemas dan membangun nilai itu nggak bisa hanya untuk jangka pendek. Untuk itu, kami berpikir UMKM memang perlu ditemani dalam berproses. Prinsip menemani dan ditemani itu penting, supaya ekosistem usaha menjadi terbentuk dengan baik dan UMKM bisa lebih memberikan makna dan menebar warna bagi negeri ini.
Dalam rangka memeriahkan Hari UMKM Nasional, tabungan BRI Simpedes akan bagi-bagi beragam produk UMKM khusus buat pemirsa. Harganya, jangan ditanya, asli murah banget, serius. Jadi, stay tune terus di petualangan Brilliant Series. Jangan kemana-mana, tunggu yang asik dan seru sesaat lagi. Ada brand dari Semarang, Batik Kultur namanya. Saya rasa itu salah satu yang bisa kita jadikan contoh tentang bagaimana sebuah usaha yang sehat akan bisa memberikan maknanya jauh melebihi tujuan bisnisnya sendiri. Ya, nggak begitu banyak ya inisiasi-inisiasi yang seperti ini yang sudah dibangun. Terus kemudian menang begitu banyak award. Seneng banget pastinya. Tapi stagingnya berikutnya tuh apa? Kalau saya sih lebih mikir kayak ke depannya kan memang bisa dibilang kayak orang-orang sebetulnya dengan difabilitas itu nggak cuma yang di sini aja. Karena memang kayak demografisnya di Indonesia itu jutaan orang kan yang seperti itu. Jadi kalau yang saya lakukan ya apa yang menurut saya kapasitas saya, yaitu adalah saya sebagai pengusaha, yang bisa saya lakukan adalah memperbesar usaha saya dengan tujuan supaya saya bisa kayak Grab ataupun memberikan lapangan pekerjaan untuk lebih banyak orang lagi, khususnya warga difabilitas. Ini adalah sebuah cerita epik, bukan cuma soal bisnis, tapi soal panggilan hidup, jiwa, raga, curahan pikiran, yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah konsep kewirausahaan yang luar biasa. Nah, apa sih tantangan yang paling besar ketika dia sekarang mau scaling up ke atas gitu ya? Setelah proses produksi sudah mencapai titik yang mungkin sudah oke, permintaan mungkin semakin banyak, tantangan terbesarnya apa? Mungkin bisa dibilang karena usaha saya itu bentuknya lebih organik dan mungkin lebih tipenya kayak handcraft ya. Jadi bisa dibilang dalam pembentukan mereka yang tadinya mungkin penjahit biasa menjadi penjahit halusan istilahnya, di mana mereka bisa menghasilkan kualitas jahitan yang memang mumpuni sekali. Itu mungkin jadi salah satu challenge juga untuk saya. Cuman beruntung saya ada kerjasama dengan BBRSBD Profesor Dr. Suharso di Solo, di mana mereka memberikan pelatihan 1 tahun terlebih dahulu untuk mereka-mereka ini. Baru kemudian diasah lagi di sini. Jadi memang ada staging-staging ya, ada proses-prosesnya. Betul. Jadi mereka tuh kan sekarang kita juga ada kerjasama, yaitu di mana kita terima anak magangnya mereka selama 1 bulan. Nah biasanya kan setiap tahun tuh kira-kira 3-5 anak yang magang. Nah kalau yang tahun lalu ini dari 5 anak yang 4 nyantol di sini semua, jadinya malah kerja di sini. Jadi stagingnya sangat-sangat ada. Jadi untuk penjahit-penjahit di sini sih terutama biasanya mereka kalau penjahitan tuh ada kelas-kelasnya. Istilahnya baju tuh ada yang jahitnya gampang, ada yang jahitnya susah. Nah biasanya waktu awal-awal datang mereka jahit yang nggak ada resleting, terus istilahnya yang teknik-tekniknya yang mudah dulu. Nah begitu overtime mereka bisa lebih menguasai, mereka naik kelas, begitu juga dengan pendapatannya. Biasanya mereka juga bisa naik dari situ. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Dea selain punya story yang menarik tentang ini, tapi apa yang membuat Batik Kultur bisa begitu cepat awareness-nya? Mungkin karena menurut saya, kenapa suatu brand itu bisa memorable di otak atau pikiran dari customer-nya adalah satu-satunya adalah dengan kualitas. Karena mungkin oke lah kalau misalnya kita untuk grab attention atau mungkin dengan cerita background kita seperti apa, mungkin untuk first time buyer mungkin bisa sekali belilah. Cuman untuk continuousnya, karena kita memang memproduksi barang-barang yang berkualitas dan mereka pun customer-customer kita itu beli bukan hanya sekedar semata-mata karena yang bikin orang difabel ataupun story di belakang itu, tapi memang mereka bisa continue, bisa jadi langganan, bahkan ada yang satu orang punya baju ratusan piece, itu pasti karena kualitas. Jadi kualitas tetap nomor 1 sebagai key to enter the market. Setelah itu there is a story behind it yang strengthening the kualitas itu sehingga kemudian berkelanjutan. Yep. Dea bisa berpikir bahwa landasan dasar dari membangun brand ini bukan cuma soal iba, bahkan tidak boleh iba.
Quality adalah kunci untuk masuk ke dalam pasar dan itu yang dibangun oleh Dea. Membangun batik berkualitas standar terbaik dengan menggunakan cerita dan pendekatan yang sangat menyentuh. Itu kuncinya. So kalau bicara ke teman-teman lain yang juga melakukan inisiatif yang sama, membantu para difabel, apa yang dia pikir bisa menjadi hal yang berbeda ketika mereka membangun bisnisnya yang sustainable? Mungkin yang bisa saya saranin tuh mungkin di Indonesia ya, berapa kali pernah saya lihat orang-orang yang dengan mempekerjakan difabel memproduksi barang-barang yang daur ulang, misalnya contohnya kayak tas-tas dari plastik ya? Iya, kayak plastik deterjen ataupun apa. I think it's a good thing, tapi mungkin kalau bisa kritik itu menurut saya bukan bisnis model yang sustainable. Karena of course menurut saya orang beli itu nggak akan selalu beli, karena mungkin kan desainnya pun terbatas. Karena modelnya kan harus menyesuaikan dengan sampah ataupun barang daur ulang yang ada. Sementara kalau memang mengerjakan kayak produk-produk yang lagi on demand, itu biasanya kan orang memang lebih, marketnya lebih besar dan juga mungkin dengan kata lain juga bisa mempekerjakan lebih banyak mereka juga. Melalui keragaman usaha, para pelaku UMKM berhasil menyelamatkan banyak orang dari kegelisahan ekonomi. Mengutip Muhammad Hatta, Indonesia tidak akan terang oleh satu obor besar, melainkan akan terang oleh lilin-lilin kecil yang tersebar di seluruh negeri. Lilin-lilin kecil perekonomian itu harus terus dijaga, didampingi dan distimulus agar mereka bisa menjadi inspirasi makna perjuangan pada masa kini. Ini ruang-ruang seperti ini ya Pak, kayak kreativitas dan lain-lain, memang kemudian perlu urun rembuk kehadiran desainer-desainer. Kayak kalau di Jogja ada kampus-kampus yang tadi Bapak bilang ya, turun, datang. Karena kan sebenarnya seperti Jogja ini ya, ini kan sebenarnya orang akan berniat ke sini itu kan tidak terbatas waktu ya, akan terus keberlanjutannya itu tinggi. Nah, namanya kita mengemas atau membangun nilai gitu ya, itu nggak bisa hanya untuk jangka pendek Mas, harus jangka panjang. Maka tadi Mas Harto sampaikan ya, paling tidak kehadiran teman-teman di universitas yang barangkali punya riset. Nah itu menurut saya sangat bagus banget ya. Cuma kalau bisa itu menjadi gerakan kan bagus. Terima kasih banget Pak Supari buat jalan-jalannya. Tapi ini apa ya? Ada-ada aja Pak Supari ini. Baru berapa jam ketemu sudah ngajak berpetualang lagi. By the way, selamat Hari UMKM buat teman-teman UMKM. Teruslah memberi makna dan menebar warna bagi negeri tercinta ini. Saksikan petualangan Brilliant The Series di Kompas TV dan YouTube Bank BRI. Jangan lupa subscribe dan like tayangannya. Masih banyak kisah-kisah keren dan inspiratif tentang penggiat UMKM yang menjadi garda terdepan penjaga perekonomian bangsa. Bersama para brand aktivis, para penggiat brand lokal, dan para mantri BRI yang punya tugas mulia memberdayakan usaha mikro dalam petualangan brilian di episode selanjutnya.